Halo, assalamualaikum, selamat malam, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali saya membuat sebuah catatan harian untuk hari ini, hari Jumat, tanggal 8 Januari 2021. Saya membuat catatan ini di tengah gerimis malam ini gitu ya. Tapi saya membuatnya di belakang, di teras belakang, jadi gerimisnya itu sahdu gitu. Saya sebutnya gerimis sahdu. Kenapa? Gerimisnya ditemani sama suara jangkrik, ada suara kodok, terus suasananya gelap gitu ya. Karena di teras belakang ini memang gelap, banyak pohonnya. Ada lampu-lampu yang temaram, menambah suasana jadi sahdu. Ketika gelap, ada banyak pohonnya, lalu banyak pohon-pohon rindang. Kalau kita berpikirnya jelek, pasti berpikir bahwa ada hantunya di situ, ada yang nunggu di situ. Setiap pohon disebut ada penunggunya. Ini yang kadang saya gemes sebetulnya ya. Kenapa gemes? Karena tahun sudah 2021, tapi sibuk mencari penunggu pohon, sibuk mencari jin penunggu pohon, sibuk mencari hantu, sibuk mencari bagaimana caranya bisa melihat setan, bagaimana melihat hantu. Dan lucunya, bangga ketika orang menyebut bahwa dirinya itu bisa lihat setan, sehingga diumumkan ke banyak orang bahwa aku tadi lihat setan loh di sana, tadi aku lihat hantu di situ, ternyata di pohon itu ada hantunya. Itu dibuat sebuah kebanggaan. Saya nggak habis pikir, apa yang mau dibanggakan? Sementara itu adalah hantunya nggak ada. Itu adalah hasil pikiran Anda sendiri. Saya ngomongin ini karena tadi gitu ya, ada saudara saya, saudara ipar yang dia cerita bahwa di rumahnya itu kalau malam ada yang lewat. Terus saya tanya, yang lewat apa? Orang jual nasi goreng. Dia bilang, enggak, yang lewat itu ada makhluk halus lewat di depan TV. Dia ngerasa bahwa ketika malam dia nonton TV, itu ada yang nemenin di sebelahnya, ada yang melihat di sebelahnya katanya. Terus saya tanya, kamu sendirian malam itu? Iya. Terus yang kamu rasakan apa? Seperti ada yang lihat, rasanya merinding. Terus saya bilang, iya, coba kamu banyak orang mungkin gak seperti itu. Dan saya tahu background dari saudara ipar saya ini memang suka tanda kutip ngurusin hantu gitu ya. Kenapa? Sibuk ke belakang rumah nyari hantu, sibuk pergi ke sungai nyari hantu, sibuk ke atas gunung nyari setan. Saya pernah bilang sama dia, daripada sibuk nyari setan, nyari hantu, mending nyari uang, nyari sumber rezeki, nyari bisnis yang bagus, dapat uang. Ngapain sibuk nyari sesuatu yang tidak ada dan dibanggakan? Itu yang buat saya nggak habis pikir sebetulnya. Dan ini juga pengaruh dari sekitar, dari media, dari televisi yang sering menayangkan hal seperti itu. Jadi kalau sudah tepatnya gelap, banyak pohonnya, tengah malam, itu namanya siap-siap ada hantunya. Saya tengah malam nggak ada apa-apa. Itu bukan karena ada hantunya, bukan ada makhluknya, tapi itu adalah pikiran Anda yang membuat Anda takut, pikiran Anda yang membuat Anda merinding. Semuanya kembali dari pikiran Anda sendiri. Coba aja kalau Anda ada orang Jepang taruh tempat gelap, banyak pohonnya, paling dia juga biasa aja. Kenapa? Dia nggak tahu tentang hantu. Jadi sebetulnya kalau Anda mau menyadari, hantu-hantu itu buatannya dulu penjajah. Itu dimasukkan ke dalam kepala kita supaya kita jadi bangsa yang bodoh, yang terbelakang, penuh ketakutan, penuh dengan hal-hal yang jelek. Jadi kalau sekarang sudah merdeka, harusnya sudah lepas dong dari namanya nyari hantu, sibuk-sibuk hantu. Kemudian kalau ada sakit, ada yang ikut. Ini juga beberapa hari yang lalu ada ponakan saya, katanya ketika dia tangannya sakit ada yang ikut. Ikut apa? Padahal dia habis main volley, ya jelas saja sakit tangannya. Ini yang dikit-dikit nyalahkan
pihak di luar. Karena tidak menemukan orang maka nyalahkan hantunya gitu ya. Oke, sudah dong. Sudah, stop ngurusin itu. Saatnya kita menggali kreativitas, menggali potensi untuk membuat Indonesia lebih maju, lebih cerdas, dan tentunya lebih bermartabat. Jadi bukan waktunya ngomongin hantu-hantu, setan-setan. Sudah, stop. Saatnya gunakan pikiran kita untuk membuat impian-impian yang produktif, impian-impian yang penuh dengan hal yang menyenangkan dan hal yang menggembirakan. Hari Jumat ini, tadi pagi saya sempat main basket sama Ami, sama Ira. Kita main bola, muter-muter di lapangan sampai keringetan. Setelah itu kita sarapan. Kemudian saya melanjutkan memberikan kelas AMC Platinum untuk seorang ibu dari Bali. Di hari pertama, saya ingin memunculkan kesadaran bahwa manusia itu apa sih? Saya itu siapa? Manusia itu makhluk yang gimana? Itu emang yang saya ingin masukkan di hari pertama. Supaya semua orang sadar bahwa manusia itu makhluk yang hebat, makhluk yang sempurna. Sudah diciptakan Tuhan dengan kesempurnaannya. Tapi banyak orang tidak menyadari itu. Banyak orang didoktrin dengan hal-hal yang melemahkan. Bahkan saya sedikit berpikir agak nakal gitu ya. Sepertinya ada satu kelompok nih di dunia ini yang takut kalau banyak orang sadar bahwa dirinya itu sempurna, dirinya itu punya kehebatan. Misalnya manusia bisa loh geser hujan, manusia bisa loh geser angin, manusia bisa loh menarik uangnya, manusia bisa loh merecovery dirinya sendiri, dan itu memang seperti itu. Ketika Anda sakit, Anda kasih vitamin, maka tubuh Anda recovery sendiri. Sadarilah bahwa manusia itu hebat, dan ingat, ada sekelompok orang di luar sana yang tidak rela kalau semua orang sadar bahwa dirinya itu punya potensi. Dan ini akhirnya di sore tadi saya nemu film di Disney Hotstar gitu ya. Ada judulnya Glass, Glass. Film ini sesuai dengan tadi yang saya omongkan itu. Jadi ada sebuah kelompok yang tidak senang, ada orang yang sadar bahwa oh ternyata saya hebat, ternyata manusia itu bisa, potensinya besar sekali, ketika dicoba ternyata bisa. Dan ada kelompok orang ini yang takut, sehingga ketika orang-orang di tokoh ini yang dia menyuarakan bahwa manusia itu hebat, manusia itu punya pikiran, manusia itu punya power yang besar, dihalang-halangi oleh kelompok yang satu ini. Ini sama kan dengan apa yang tadi saya katakan, dan akhirnya apa? Oh ternyata di film juga sudah ada seperti itu. Dan apa yang saya tonton tadi itu sesuai dengan apa yang dari pikiran saya, dan menarik itu, ya itulah rumus di semesta sebetulnya. Apa yang Anda pikirkan itulah yang menarik dalam kehidupan Anda. Jadi kalau ingin menarik yang baik-baik, ingin menarik yang senang-senang, ingin menarik kekayaan, ya udah, berpikirlah yang senang-senang, berpikirlah yang baik, berpikirlah tentang kekayaan. Jangan mikirin hantu, jangan mikirin setan, mikirin kok setan. Ini jujur saya geli ketika ngomong seperti ini ya. Dan mungkin Anda, sekitar Anda, tetangga Anda banyak yang sibuk ngomongin hal seperti itu. Sebarkan video ini, berikan ke mereka supaya mereka sadar bahwa stop berpikir yang seperti itu. Saatnya berpikir yang enak-enak, berpikir yang menyenangkan, berpikir yang bersih, berpikir yang mengkayakan untuk hidup yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih cerdas. Selamat malam, salam dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.